mereka datang. Balik lagi di Barsilis Channel. Halo guys, balik lagi di Barsilizon Channel bersama saya Dinsky dan Saya Aldo. bukan Barsilizon namanya kalau kita nggak ngebahas sesuatu yang creepy, yang Horor. yang tentunya membuat bulu kuduk kita merinding. Jumpa lagi dengan kita di Another Spooky Night. Nah, di episode kali ini kita akan ngebahas tentang sebuah boneka, yang mana boneka yang satu ini tuh bisa dibilang merupakan inspirasi sebuah boneka iblis dari salah satu film yang berjudul Child's Play guys. Film horor jadul yang nggak lain nggak bukan boneka iblis yang ada dalam film itu. Semuanya pasti udah tahu, populer banget, yaitu Chucky. Dan nama boneka yang menginspirasi itu namanya adalah My Buddy, teman kecilku, bro kecilku, widih. Dan selain boneka My Little Buddy ini, kita juga akan ngebahas boneka-boneka lain yang ada di film horor yang nggak kalah seremnya guys, yang mana boneka-boneka itu bisa disebut boneka setan. Wih. Dan daripada kita penasaran, mendingan langsung aja kita masuk ke ceritanya ya guys ya. Eits, bagi kamu yang enggak berani menonton video ini sendirian, jangan dipaksakan untuk menontonnya, karena kalian bisa saja Ngompol di celana. Deng. Nah, sebenarnya boneka ini tuh nggak ada kaitannya sama yang horor-horor atau setan guys. Cuman boneka biasa-biasa aja. Yang buat kita tertarik itu karena boneka ini jadi inspirasinya boneka horor Chucky guys. Makanya kita bahas ya guys ya, karena ya masih sedikit-sedikit ada kaitannya dengan yang creepy. Kayak nama omku ya, Budi. Nama omku Budi. Nah, jadi nama boneka ini adalah My Buddy Doll guys. Nah, usut ya usut, boneka My Buddy Doll ini merupakan mainan yang dibuat oleh Hasbro, terus Play School juga, Play Sekool, bukan sayur kol. Yang mana dibuatnya itu pada tahun 1985 silam guys. Boneka ini tuh dibuat untuk anak laki-laki guys, sambil mengajari mereka cara merawat seorang teman. Ya pada intinya boneka ini dipasarkan, ditargetkan untuk anak laki-laki. Gak salah juga sih kalau anak laki-laki suka main boneka. Maksudnya ya boneka yang nggak Barbie. Kalau teddy bear gitu masih iya nggak masalah, ya kan mainan. Masih anak-anak. Nah, konon pada saat dirilis boneka ini tuh dianggap kontroversial dan juga inovatif guys. Pro dan kontra, cuman juga boneka ini inovatif. Ada negatif, ada plusnya ya. Ya setiap hal itu pasti ada sisi positifnya, ada sisi buruknya. Cuman kalau nyolong itu ada positifnya. Nah, kenapa kok kontroversial? Ya karena itu guys, kan boneka biasanya identiknya itu dengan anak perempuan, tapi ini ada boneka, cuman bonekanya ini ditargetkan untuk anak cowok. Ternyata ada boneka lainnya, versi lainnya, yang itu tuh buat anak cewek gitu. Jadi selain untuk anak cowok, ada juga untuk anak cewek. Dan nama bonekanya adalah Kid Sister. Kalau yang untuk anak cowok kan wujudnya cowok gitu, seperti Chucky. Cuman ini ada untuk anak cewek dan wujudnya juga cewek. Usut ya usut, pada tahun 1989 dirilislah lagi sebuah boneka versi kedua dari My Buddy Doll yang namanya adalah My Buddy Black. Boneka yang dirilis oleh Play School kemudian dibuat dengan pakaian yang nggak bisa dilepas, dan pakaian itu tuh dijahit langsung ke tubuh bonekanya guys. Jadi ya permanen gitu ya. Hal itu dilakukan untuk mengurangi biaya tambahan karena harus memproduksi pakaian secara terpisah di bidang perakitan yang berbeda. Ya mungkin karena diuncal-uncal ke sana sini kan pasti biayanya juga gede toh. Nambah biaya lagi. Langsung aja gitu ya guys ya. Biar hemat ya. Iya. Usut ya usut, ternyata boneka My Buddy Doll ini ada lagu temanya guys, ada theme songnya. Lagu ini biasanya ada pas iklan boneka ini tuh muncul di TV. Kalau misalkan nggak ada CR-nya, kita masukin ke sini ya guys ya, biar kalian bisa dengar. My buddy, my buddy, my buddy, my buddy. Wherever I go, he goes. My buddy, my buddy, my buddy, my buddy. My buddy and me. Kid sister, kid sister, kid sister, kid sister. Wherever I go, you're gonna go. Kid sister, kid sister, kid sister, kid sister, kid sister and me. My Buddy and Kid Sister, each sold separately from Play School. Ding 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 ding. Nah itu bukan ya. My Buddy Doll versus Chucky. Kenapa kok boneka ini jadi inspirasinya boneka horor Chucky guys? Nah usut ya usut, My Buddy ini merupakan salah satu boneka yang dikatakan merupakan salah satu inspirasinya dari boneka Chucky dari film Child's Play guys. Film horor jadul ya guys ya. Kalau nggak salah ini pertama kali si boneka horor Chucky ini muncul. Dan usut ya usut, film Child's Play ini sendiri pertama kali dirilis pada tahun 1988 silam. Yang bisa dibilang keluarnya itu 3 tahun setelah boneka
boneka My Buddy. Film itu ditulis dan disutradari oleh Tom Holland. Menceritakan seorang ibu yang memberikan sebuah boneka kepada anaknya, yang mana pada akhirnya boneka itu dirasuki oleh jiwa seorang pembunuh berantai, guys. Dan setelah perilisannya, film ini sukses besar, guys, sampai-sampai masuk ke #1 box office, film horor yang paling laku pada saat itu. Dan karena kesuksesannya itu, film ini berhasil meraup keuntungan sebesar 44 juta dolar, guys. Padahal budget pembuatan filmnya itu cuma 9 juta dolar aja. Wih, untung berkali berlipat-lipat nah, juga. untungnya double triple ya, guys ya. Duit semua ya, guys ya, bukan daun. Usutnya usut, setelah kesuksesan film ini, kemudian filmnya ini dibuat sequelnya, guys, sampai 6 sequel sebelum akhirnya di-reboot pada tahun 2019. Dan ya emang kalau kita lihat-lihat boneka My Buddy ini mirip dengan Chucky, guys. Ya make sense ya kalau boneka ini jadi inspirasinya Chucky karena yang mirip, guys. Pakaiannya juga mirip loh. Ya kayak gitulah, guys. Ya bedanya cuman mungkin ya mukanya ya. Kalau My Buddy doll boneka baik-baik, kalau Chucky boneka iblis, setan. Terus jadilah Chucky terserang. Kalau ini udah nggak spooky, eerie, creepy lagi, terrifying ya, guys ya. Karena ini siapa yang nggak tahu boneka Chucky? Bahkan ada toh YouTuber yang nelpon boneka Chucky di jam 3 AM. Serem banget. Kita tertakutkan sampai jam tengah malam, guys. Aku takut, ibu. Bertahun-tahun kemudian, Tom Holland dan Don Mancini, kreatornya film Child's Play itu tadi, mereka ini bilang kalau boneka Cabbage Patch Kids dan My Buddy itu merupakan salah satu inspirasi dari Chucky, guys. Boneka Cabbage Patch Kids ini kalau nggak salah merupakan boneka yang dibuat dari potongan-potongan kain gitu, guys, atau boneka yang dijahit gitu dari kain-kain, mungkin kain bekas atau kayak tambalan-tambalan. Iya, tambalan-tambalan gitulah, guys. Mungkin kalau kita salah benarkan di bawah ya, guys ya. Oh iya, kan ini boneka Chucky ada di film Toy Story, guys. Muncul di situ jadi cameo ya, guys ya. Nah, itu tadi ya, guys ya, boneka My Buddy doll, yang mana boneka ini adalah boneka yang kontroversial. Terus juga boneka ini merupakan salah satu inspirasi dari boneka horor Chucky. Dan gimana menurut kalian tentang boneka My Buddy doll ini? Tulis aja pendapat kalian di bawah. Lanjut lagi ke boneka yang berikutnya. Di sini ada boneka yang bernama Scarlett, yang mana konon boneka ini tuh udah tua banget, guys. Usianya 100 tahun. Berjaket merah, berambut panjang, dan dipercaya berusia 100 tahun. Boneka yang dianggap lebih tua dari manusia ini konon ada nyawanya, guys. Orang bilang ini ada nyawanya. Perkenalkan, ini dia boneka Scarlett, guys. Lebih creepy-nya lagi, lebih mengerikannya lagi, konon boneka ini juga merupakan boneka yang terkutuk, curse, dan ya ini agak-agak gimana gitu, guys. Boneka ini katanya suka ngeluarin kata-kata kotor. Selain terkutuk, dia juga suka ngeluarin curse words, kata-kata kasar. Meso dia kalau kata bahasa Jawanya. Udah ngeri tambah ngeri ya, guys ya. Kalau bisa diunek-unek gitu. Usutnya usut, kurator museum yang bernama Lee Strier dan Lindsay Sheeran, mereka ini sekarang memiliki boneka Scarlett ini, guys. Yang mana boneka itu diberikan sama pemilik sebelumnya, yang mana dia ini merupakan warga Suffolk, Inggris. Dan konon pemiliknya itu tadi usianya hampir sama dengan bonekanya ini. Nah, bukan tanpa alasan, guys, kenapa kok dia memberikan bonekanya itu ke museum. Karena sebelumnya dia ini merasa terganggu banget dengan adanya boneka ini, karena ya bonekanya berhantu, guys. Udah berhantu, tua, terus suka ngeluarin kata-kata kasar lagi. Gimana nggak stres? Karena bonekanya itu konon kayak gitu, jadi pemilik sebelumnya itu sampai kesehatannya menurun, guys. Mungkin karena stres, tekanan batin. Apalagi udah tua kan. Mau nggak mau bonekanya itu ya dikasihkan ke museum, dan museumnya itu terletak di Rotherham, Inggris. Tapi ternyata walaupun boneka Scarlett ini suka ngeluarin kata-kata kotor, misuh-misuh, tak jelas. Tapi jangan salah, guys, boneka Scarlett ini malah justru menjadi benda favorit di museum karena ya bentuknya itu lucu, kan boneka cute, imut-imut, kawaii. Waduh. Konon menurut beberapa pengunjung, boneka Scarlett ini suka menjadi perhatian dan akan marah kalau boneka ini ditinggalkan. Serem.
caper ya bonekanya guys. Capernya nggak tercaperkan marah dia. Nesu ya? Nesu. Ngono nesu. Nesu. Nah itu tadi tentang boneka Scarlet yang konon usianya itu 100 tahun, berhantu, bernyawa, dan suka ngeluarin kata-kata kotor guys. Bukan berkata terus ngeluarin lumpur enggak ya guys. Tapi gimana menurut kalian tentang boneka Scarlet ini? Tulis aja di bawah guys. Yang selanjutnya ini ada sebuah boneka ventriloquist dari film Dead Silence. Ini pasti kalian udah tahu banget bonekanya guys, nggak asing lagi. Ini mirip-mirip seperti yang kita bahas video-video kemarin, boneka Mr. Fritz guys. Bonekanya itu nggak utuh guys, cuman kepala dua. Kalian wajib nontonnya itu guys, tapi nontonnya jangan malam-malam ya guys. Takutnya kan nggak tahu. Usutnya usut, boneka ini kalau kita lihat-lihat mirip boneka Annabelle guys, karena ya dibuatnya itu dari kayu, dan nama bonekanya ini adalah Billy. Dan boneka Billy ini adalah boneka ventriloquist atau boneka yang bisa bicara, yang mana bicaranya itu dibicarakan orang guys. Maksudnya dimimik-mimikin orang cuman dari suara perut gitu loh. Gitu-gitu. Gitu udah kita jelaskan juga di video yang kemarin ya guys ya. Usutnya usut, di sepanjang film boneka Billy ini menebar teror dengan kabar kalau dia ini bisa membunuh beberapa orang. Ini emang ngeri sih bonekanya. Walaupun sekilas biasa aja, cuman kalau kita lihatnya itu bener-bener banget itu creepy, spooky. Apalagi bola matanya gede, matanya itu belek, melotot. Apa yang melotot? Seolah-olah kalau kalian lihat matanya itu, tatapannya itu bisa menatap kalian secara mendalam gitu guys. Kayak bener-bener kayak hipnotis gitu. Hati kau. Kalau kita lihat, chemistry. Dan selain matanya, kalau kita lihat jari-jarinya, kan biasanya dia gini. Itu juga ngeri guys. Jarinya itu kalau kita lihat-lihat, it's so creepy. Crazy man. Nah kalau ngomongin boneka ventriloquist itu tadi, boneka yang satu ini tuh pernah populer, pernah menjadi hiburan beberapa dekade yang lalu. Zaman dulu itu pertunjukan boneka ventriloquist ini digemari banget. Cuman ya sayangnya boneka yang satu ini lebih diingat sebagai sesuatu yang malah horor guys. Cuman kalau kalian ada fobia sama boneka ya lihatnya tetap serem ya guys ya. Kalau kita pribadi pun lihatnya juga serem. Nah itu tadi boneka Billy ya guys ya, boneka ventriloquist Billy dari film Dead Silence. Gimana menurut kalian tentang boneka yang satu ini? Tulis saja pendapat kalian di bawah guys. Lanjut lagi ke boneka yang berikutnya. Di sini ada boneka badut creepy dari film Poltergeist guys. Usutnya usut, pada tahun 1980-an film ini sangat-sangat terkenal guys, melejit dan merupakan salah satu film horor terbaik hingga masuk dalam kategori 100 film horor yang paling menyeramkan. Jadi orang-orang pada tertakutkan. Film ini berkisah tentang arwah yang mengganggu sebuah keluarga. Yang jelas arwahnya adalah arwah jahat 666. Nah kalau kalian pernah nonton film ini, pasti kalian tahu boneka badut yang ada di dalam film Poltergeist. Dan boneka badut yang menyeramkan ini menjadi salah satu yang menakutkan dari film Poltergeist. Nah kalau kita ngomongin badut yang biasa-biasa aja, itu aja udah banyak orang yang takut ya guys ya. Apalagi bagi orang yang punya fobia coulrophobia. Apalagi badut yang ada di film ini. Tambah serem. Mentulu ini. Konon boneka badut ini muncul secara misterius pada sebuah pesta ulang tahun dan siap untuk meneror. Teror badut 3 AM at the birthday party. Nah itu ya guys ya, badut yang menyeramkan, super creepy, eerie, spooky dari film Poltergeist. Dan gimana menurut kalian tentang badut yang satu ini? Apakah creepy atau biasa aja? Tulis di bawah. Lanjut lagi ke boneka yang terakhir. Di sini ada boneka anak perempuan dari film Dolly Dearest. Nah mungkin kalau kalian ada yang punya boneka semacam ini, hati-hati ya guys ya, be careful. Penampilannya sih mungkin biasa-biasa aja, cute, imut, lugu, kayak anak perempuan yang baik-baik. Tapi enggak dengan boneka yang ada di film ini guys. Boneka ini bisa menyakiti manusia. Dan yang lebih creepy-nya lagi, boneka ini diam-diam bisa menunjukkan wajah jahatnya. Jadi yang tadinya cute, tiba-tiba dia bisa berubah menjadi wajahnya yang menyeramkan. Kalian pasti nggak mau deket-deket dengan boneka yang kayak gini bentukannya. Poses. Kenapa sih kok boneka ini bisa jahat banget? Padahal ya kayaknya nggak jahat. Konon itu ada hubungannya dengan roh jahat dari suku Maya kuno.
kuno. Iya, kurang kunonya Amerika Selatan, lebih tepatnya kalau nggak salah Meksiko, si fueras mía, habla Espanyol, papi chulo, Cupacabra, kalian di Cupacabra. Usutnya usut, roh jahat yang udah dikunci kemudian lepas dan masuk ke pabrik boneka Dolly Deras, dan kemudian roh itu masuk ke dalam sebuah boneka anak perempuan, merasuki gitu guys. Set. Akibatnya oleh karena itu boneka yang tadinya manis, lugu, cute berubah menjadi pembunuh yang sadis, yang gak beda-beda dari Chucky terus juga Billy ventriloquist tadi guys. Nah itu ya guys ya, betapa mengerikannya boneka yang ada di dalam film Dolly Deras. Tapi gimana menurut kalian tentang boneka yang satu ini, apakah creepy atau biasa aja? Tulis aja di bawah ya guys ya. Nah itu tadi boneka My Body Doll yang menjadi inspirasinya boneka Chucky dari film Child's Play guys. Dan ada boneka-boneka yang lainnya lagi yang serem-serem, creepy-creepy dari film-film horor terkenal. Dan gimana menurut kalian dari boneka-boneka itu tadi? Manakah boneka-boneka yang creepy menurut kalian? Tulis saja pendapat kalian di bawah guys. Dan mungkin gitu aja perjumpaan kita pada episode kali ini. Jika kalian suka video ini, please klik like, share, subscribe, klik icon loncengnya biar kalau kita upload video terbaru itu langsung masuk ke notif kalian. Follow juga Instagram kita @barsilizon, kenal kita lebih dekat. Kalau kalian ada ide-ide yang menarik lainnya, yang creepy-creepy lainnya, langsung aja kalian kirimkan ke DM Instagram kita @barsilizon atau langsung komen di bawah guys. Kalau kalian mau juga hoodie yang seperti apa kayak ini, langsung aja kalian order di IG yang kita taruh di deskripsi di bawah @barsilistaf. Look at this, look at that. Kurang lebihnya mohon maaf jika salah-salah kata, perbuatan, dan juga informasi. Terima kasih dan matur nuwun. Sampai jumpa di video kita yang berikutnya, selanjutnya. Salam creepy, sobat creepy.